Baik, sekarang kita langsung saja mendengarkan sama-sama Mbak Cici Melinda untuk membaca kitab kuning. Silakan bab talak. Dibuka halaman 47. Dibaca, kemudian dimaknani, lalu dijelaskan. Boleh diterjemahkan, boleh dijelaskan. Faslun wa talak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Watalaku utawi talak iku darbani rong werna sorihun suwiji rupane talak soreh wa kinayatun lan talak kinayah. Fasorihu mongko utawi talak soreh iku salah satu alfadin telu piro-piro lafad. At-talaku suwiji rupane talak wa piraku lan pirok wasaroh lan saroh. Wala yaktafiro lan ora dan butuh opo sorehut talaki talak soreh ilan niati marang niat wa kinayatu lan talak kinayah kulo lafin sekapehane lafad tamala kang Mencakup boleh. tamala kang nyakup atalaka ing talak wa ghairahu lan saliyane talak wa yaftakira lan butuh ilan niati marang niat wan nisa'u lan wong wadon pihi ing dalam talak iku darbani rong werna. Siap, titik. Siap, sekarang jelaskan. Talak itu ada dua macam. Yang pertama talak soreh, yang kedua talak kinayah. Talak soreh dibagi menjadi 3 lafaz. Yang pertama talak, yang kedua firok, yang ketiganya saroh. Kalau talak soreh itu talak yang jelas tidak disertai dengan niat, dan talak kinayah itu talak sindiran, harus disertai dengan niat. Ya, sekarang ditanya dulu tentang sorofnya. Yaftakiru itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fiilnya fiil apa? Fi'il mudhari. Coba tasrif istilahi. Yaftakiru, yaftakironi, yaftakiruna. Istilahi, jangan ke bawah, ke samping. Iftakoro, yaftakiru, iftikoron, wa muftakhoron, fawa muftakirun, wa zaka muftakorun. Iftakir la taftakir. Kalau ihtamala kalimat apa? Kalimat fi'il. Fiil apa? Fi'il madi. Ya, tasrif coba. Ihtamala, yahtamilu, ihtimalan, wa muhtamalan, fawa muhtamilun, wa zaka muhtamalun. Ihtamil la tahtamil, muhtamalun, muhtamalun. Ya, cukup. At-talaku dorbani. Sorihun wa kinayatun. At-talak itu tarkibnya menjadi apa? Jadi mubtada. Mubtada itu dibaca apa? Dibaca rofa Alamat rofanya apa? dengan domah. Tempatnya di Isim mufrad. isim mufrad. Ketika rofa alamatnya dengan domah. Coba sebutkan dalilnya. Qaddamu fismi mufradin ka Ahmadu. Ad-dhammu fismi mufradin ka Ahmadu. Wala yaftakiru sorihut tolak. Setiap kalimat fi'il itu pasti ada. Mana fa'ilnya yaftakiru? Sorihut talak. Sorihut tolak. Sorihut tolak itu kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim tapi kok tanwin tidak ada, al tidak ada. Karena didofahkan. Didofahkan kemana? Didofahkan pada at-tolak. Ya, karena didofahkan pada at-tolak. Ya, cukup nahwunya. Sekarang apa sih yang namanya talak? Menurut Mbak Cici, talak itu apa?
Talak itu pemu- pelepasan ikatan tali pernikahan. Talak itu pelepasan tali pernikahan. Emang ketika nikah ada talinya apa gimana? Oke. Jadi kalau talak itu keluar dari mulutnya siapa? Suami. Kalau misalnya istri, dia bilang kepada suaminya, saya cerai kamu sampai 1000 kali, maka jatuh tidak talak? Jatuh. Jatuh. Istri mentalak suaminya jatuh. Jatuh tapi harus dengan tebusan. Jatuh tapi harus dengan tebusan. Itu apa namanya? Hulu. Khulu. Kita lagi belajar bab talak apa lagi belajar khulu? Talak. Talak. Nah, maka pertanyaannya begini, jadi enggak. Kalau istri mengatakan saya talak kamu kepada suami, jatuh nggak talaknya? Tidak. Tidak. Ya sudah bilang tidak, jangan bilang jatuh tapi ada tebusan. Oke. Jadi kalau kita bahas talak jangan kemana-mana dulu, paham ya? Kita talak. Berarti talak itu harus ada dari mulut seorang suami. Andaikan seorang istri berkali-kali meminta cerai atau mengucapkan cerai, maka tidaklah dianggap sebagai talak. Sekarang, apa bedanya antara dua talak tersebut? Antara soreh dan kinayah? Kalau talak soreh itu jelas perkataannya. Jelas perkataannya. Apa sih maksudnya? Kayak gak perlu pakai niat pun itu udah jatuh talaknya. Nggak pakai niat. Misalnya gimana contoh misalnya? Nggak pakai niat tapi jatuh gimana contoh? Contohnya kayak saya talak kamu. Saya talak kamu. Kepada? Ngomong begitu kepada sang istri. Sang istri. Jatuh talaknya. Jatuh. Ini lagi bercanda misalnya, jatuh nggak? Jatuh. Meskipun bercanda. Iseng. Neng, abang jatuhin talak ke kamu ya. Jatuh nggak talaknya? Jatuh. Enggak ding, cuma bercanda. Jatuh nggak? Jatuh. Cuma bercanda, jatuh nggak? Jatuh. Jatuh. Kenapa bisa dikatakan jatuh? Karena talak soreh udah Karena talak soreh tidak memakai niat pun udah jatuh. Tidak memakai niat pun tidak. Jadi coba lihat di mana kata-katanya begitu. Wala yaftakiru sorehut talaki. Wala yaftakiru Sorehut talaki. sorehut talaki Ilan niyati. ilan niyati. Ya, bagus. Jadi sebenarnya sekarang definisikan secara liar deh. Secara pribadi aja. Sesimpel mungkin. Kasih pengertian. Talak soreh itu talak yang apa sih? Talak yang jelas. Jelas. Kalau talak kinayah itu talak apa? Talak sindiran. Talak sindiran. Maksudnya gimana talak sindiran? Kayak nyindir sang istri, tapi nyindirnya itu dibarengi dengan niat untuk mentalak. Contoh. Biar Abi paham. Contoh gimana? Contohnya, udah kamu pulang aja ke rumah ibu kamu. Kamu udah bebas, kayak udah bebas dari suami. Perkataan itu talak namanya. Talak. Jadi jatuh talaknya. Jatuh kalau disertai sama niat. Kalau nggak disertai niat, Nggak jatuh. kamu pulang aja lah ke rumah orang tua kamu sana. Minta uang sama orang tua kamu. Itu jatuh nggak talaknya? Enggak. Kenapa tidak? Karena tidak disertai dengan niat. Sekarang misalnya bubar, udah. Kira-kira suami ngomong begitu ke istrinya jatuh talak? Jika dengan niat jatuh. Kenapa harus dengan niat? Ya
Ya, Bilang bubar, bubar, bubar. Kenapa harus dengan niat? karena makna bubar itu banyak, entah bubar kumpulannya, entah bubar Karena mana bubar itu banyak. Kalau mana cerai itu satu apa banyak? satu. Satu. Apa itu maksudnya cerai? Cerai itu pisah penting. Kalau cerai itu berarti sore apa kinayah? Sore, Kalau udahan, sore apa kinayah? kinayah. Kinayah. Kalau misalnya kamu pergi aja, jangan di sini lagi. Saya muak melihat kamu. Itu sore apa kinayah? Kalau kinayah, Talak kinayah. Kalau talak kinayah harus dibarengi dengan niat. niat. Kalau talak soreh maka tidak usah dibarengi dengan Niat. niat. Ya, bagus. Ya, fikihnya cukup bagus. Sekarang pengen nanya tentang talak yang mana istrinya itu dalam keadaan haid. Istrinya dalam keadaan haid ditalak sama suaminya, itu sah nggak, Mbak Cici? Haram. Oh, haram. Berarti talaknya tidak sah. Iya apa enggak? Coba Talaknya dipikir-pikir sah, dulu. tapi talaknya sah, tapi itu haram talaknya. Sah tapi haram. Saya talak kamu, istrinya dalam keadaan haid. Sah tidak? Pertanyaannya bukan hukumnya, sah tidak? Sah, Sah. Haram. haram. Ada enggak sih yang sah tapi haram? Contohkan yang lain coba. Kita lebar aja pikiran kita. Ada enggak perkara yang sah tapi haram? Tidak ada. Sah tapi haram. Contohnya apa? Tidak ada. Ya ada banyak. Contohnya sholat tapi pakai baju hasil colongan. Iya kan? Sholatnya sah tidak? Sah. Sah, tapi haram. Kenapa? Bajunya itu dapat nyolong. Gitu. Nah, begitu juga ketika suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan istrinya itu haid, maka itu sah, tapi haram. Kenapa haram, Mbak Cici? Karena itu termasuk talak bid'ah. Karena termasuk talak bid'ah. Kebalikan talak bid'ah itu talak apa? Talak sunnah. Ayo sekarang, apa sih talak sunnah itu? Gimana? Talak sunnah itu gimana? Talak sunnah itu jika suami menjatuhkan talak pas istrinya keadaan tidak haid atau tidak setelah menjima. Coba jelaskan. Biar kita yang paham. Coba jelaskan. Kalau ada suami mentalak istrinya lagi keadaan suci, terus suami itu tuh nggak habis jima istrinya, itu termasuknya talak sunnah. Oke. Kenapa tidak anggap talak sunnah? Karena talak boleh. Iya, ngerti. Talaknya talak boleh. Maksudnya, kenapa itu dianggap sunnah dan kenapa ketika haid itu dianggap bid'ah? Karena istri sedang keadaan suci. Ya, kalau istri kita bahas suci, memangnya kenapa? Gitu loh maksudnya pertanyaannya. Soalnya masa idahnya nanti gampang. Nah, kan jawabannya enak. Karena masa idahnya, masa idah itu masa apa sih? Masa penyelesaian. Apa? Masa penyelesaian. Masa penyesuaian. Penyelesaian. Masa penyelesaian. Apa tuh maksudnya masa penyelesaian? Coba jelaskan. Gak apa-apa Bu ya, kecil lagi tanya-tanya begini. Enggak saya marahin. Cuma saya cecer aja gitu. Apa sih masa iddah itu? Masa iddah tuh kayak masa nunggu. Oke. Contohkan deh masa iddah tuh bagaimana? Contoh ada suami sama istri cerai. Ya. Terus istrinya itu mendapat masa iddah. Kalau istrinya hamil berarti masa iddahnya sampai kandungannya lahir. Terus kalau nggak hamil berarti sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 kali suci. 3 kali suci. Terus kalau istrinya sudah tidak haid lagi gimana? Nanti
Itu masa susah. idahnya? Susah masa idahnya. Berapa? Nanti masa idahnya susah. Apa masa idahnya? Susah. Susah. Maksudnya susah tuh gimana, Mas? Lebih panjang lagi. Oke, sekarang coba uraikan kenapa sih perempuan harus punya masa idah ketika sudah bercerai. Kenapa perempuan tuh harus punya masa idah? Apa hikmahnya dan apa manfaatnya? Ngarang aja nggak apa jawabannya, ngarang aja. Ya nanti ketika ditanya sama jamaah tuh ya enak jawabnya gitu loh. Manfaatnya biar kalau suami pengen rujuk lagi bisa. Biar kalau suami pengen rujuk lagi bisa. Oh begitu. Jadi salah satu manfaatnya itu biar suami ketika pengen rujuk lagi bisa. Gimana sih ilustrasinya? Istri sedang berada dalam masa iddah, lalu suami kemudian datang pengen rujuk lagi, itu gimana? Harus nikah lagi atau tidak? Kalau talaknya masih talak 1, talak 2, nggak usah kawin lagi. Tapi kalau udah talak 3 itu kawin lagi. Oke. Kalau masa iddahnya habis bagaimana? Harus nikah lagi. Kalau nikah harus nikah lagi. Kalau masa iddah talak 3 sekarang habis bagaimana? Bisa nikah lagi atau tidak? Bisa, tapi harus nikahnya dengan orang lain. Dengan orang lain dulu, habis itu kalau dengan orang lain itu yang cerai baru boleh. Ya. Terus jelasinnya yang enak, jelasinnya jangan kayak wong gelendang. Oh ustadzah sih kayak gelendang. Ya, kalau oh ya pinter-pinter tapi kayak gelendang sih. Ya, bagus. Sekarang pertanyaannya ke tentang warisan. Coba Mbak Cici tulis pakai buku. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya apa saja ke Mbak Cici. Lebih-lebih ke persoalan yang berkaitan dengan faraid. Faraid itu ilmu waris. Tapi sebelum itu nanti saya dulu bertanya, nanti mangga Ibu atau Bapak barangkali mau niru, tidak apa-apa. Seorang mayit meninggalkan ahli waris yaitu istri, anak perempuan 1, cucu perempuan 8, saudara perempuan 3, saudara laki-laki 4. Coba ulangi. Istri, anak perempuan 1. Istrinya 4 ya. Istrinya 4. Istri 4, terus anak perempuan 1, lalu cucu perempuan 8, lalu saudara laki-laki 3, saudara perempuan saudara perempuan 3, saudara laki-lakinya 4. ya. Silakan kerjakan. Batasnya dicek, tok dikerjain batasnya juga biar ngerti Cici bener apa enggak. Tadi Mbak siapa?
Batasya. Oh, sebutkan batasya. Hapuskan nanti. Coba Batasya sebutkan ahli warisnya tadi. Istri 4, Ya. anak perempuan 1, Terus cucu perempuan 6, saudara laki-laki 2, ya. saudara perempuannya Berapa? eh, Mbak Cici berapa saudara perempuannya? 3. Saudara laki-laki 2. Saudara laki-laki 4. Saudara perempuan 3. Oke. Sudah dapat hasil? Sok kerjakan dulu. Batasya. Bedang buat bapak sama ibunya. Udah tadi dibikinin di situ. Dan dibawa aja. Dan dibawa aja ke sini. Barangkali mau ngopi di sini.
satu kan. Sudah belum? Apa bilangannya? Hah? Di antara 11, 8 sama 4 yang bisa dibagi Bisa nggak? Makanya bikin KPK-nya gitu. Udah pernah belajar belum bikin KPK? Udah. Ya udah 11, 8, 4. KPK-nya berapa? Berapa tadi? 11, 8 sama 4. 4 dulu. 8 kemudian 11 gitu ya. 2 kan gitu. 4 2. Ini 4. 4. Ini 11. 2 lagi. Terus 1. 1, Terus 2, 2. Terus turun lagi. 11. Paham nggak? Nah, sekarang 2 lagi. 1. 11. Terus langsung aja ke 11. Karena bilangan prima kan. Kalau 3 kan percuma kan. 3, 5, 7 percuma. Langsung ke 11. Maka 1, 1, 1. Maka 2 ya pangkat 3 dikali 11 sama dengan gitu loh. Paham nggak? 2 pangkat 3 berapa? 6 tak? 2. 12 aja. 2 dikali 2 dikali 2 ya 8. 8. Saya enaknya 2 dikali 2 dikali 2. 4 8 11 sama dengan hitung aja. Berapa? Hah? 88. Maka KPK dari 4 8 11 adalah 88. Coba sekarang. Misalnya 88 dibagi 11. Berapa? Batasnya. 8. 88 dibagi 8 berarti 11. 88 dibagi 4. Ya, sudah. Maka jadi 22 kan? 22. Maka sudah apa namanya? KPK-nya sudah dapat. Maka juz usihamnya adalah 88. Orang lagi diuji nakon. Anak ujian makanan ya. Dipai huruf paling.
Ya udah, alhamdulillah. Ya sekarang furudnya dulu. Zaujah furudnya berapa? 1/8. Kemudian bintun 1/2. Lalu bintu ibnin 1/6. Kemudian akhun syakik, ukhtun syakik, sobar. Asal masalahnya berapa? 24 ya. Kenapa 24? Karena angka yang bisa dibagi dengan 8 2 dan dengan Ya, sekarang tentukan sihamnya. siang istrinya 3, Ya, siang anak perempuan 12, ya. siang cowoknya 4, Hmm. Siapa sobah? siang keseluruhan asuhannya 2, Asobahnya sihamnya berapa ini diisi kan? Lima. Oke, baik. Kita jadi ingkisar tidak? Di kelompok apa saja? di kelompok istri Istri, terus cucu sampai saudara. cucu sama saudara. Oke, bagaimana caranya? Mencari KPK. Mencari KPK. Iya, apanya maksudnya? Perbandingannya jadi apa? Diambil dari apanya dulu? Dari ada Ada durus, istri 4, kemudian 8 cucu 8. Cucu 6 kan? Tadi soal 8. oh 8. Ya salah, cucu 8. Ya, terus sama asuhannya 11. asobahnya 11. Makanya 4, 8, 11. Nakon ini 4, 8, 11. 4, 8, 11. Kemudian akhirnya juz sihamnya adalah 88. Oke, silakan. Siham keduanya Yang keduanya istri 246, 246. Terus anak perempuan 1056, 1056. Terus terus yang cucunya 352, ya siang keseluruhan asuhannya 968, 968. saudara perempuan 246, 246. saudara laki-lakinya 704. 704. Andaikan sekarang uangnya adalah, anggap saja sekarang si mayit itu meninggalkan uang 352 juta. Tirkahnya adalah 325 juta. Nah, habis ini selesai, barangkali Bapak Ibu mau nanya silakan. Tapi tutaskan dulu yang
Sudah, Mbak Cici. Tasya bener APK-nya segini? Hah? Benar. Ah. Saya kalau nyerah nyerah. Mangga Pak Bu disambi. Iya, iya. Lah sih sampai ningali Bapak Cici. Iya. Cara kepanggih ya. Iya. Hari Mawon dan griya niku damel mainan. nggih. Dah. Oke. Silakan. Juz usihamnya adalah 88. Ya, sekarang uangnya 325 juta. Dibagi ini? Bukan, dibagi apa? Tasihul masalah. Ada masalah baru. Ya, sok. Masalah masalah baru 2000 2112. 112. Silakan. Berapa jadinya? Jadinya 166.666. 166.666. Bener nggak batas? 163. Bukan ini, bukan. Oke, siap. Mbak Cici salah.
Untuk Mbak Cici Melinda, mana Mbak sertifikatnya? Nanti disimpan ya, jadi arsip nilainya Mbak Tasya.